ya kan? Itu kadang-kadang nggak suceng banget kalau saya pikir kan. Itu kan pribadi kita ya. Tapi ternyata itu tadi karena regulasi dari pemerintah kita menginginkan semua masyarakat itu terkontrol, itu no problem lah. Sebenarnya itu sedikit banyaknya kita ambil positifnya untuk menjaga beberapa item-item yang mungkin jadi celah-celah tertentu bagi pihak-pihak lain untuk menjadikan ini lahan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang paling kita garis bawahi yang saya bilang tadi adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Bahwa tidak ada pihak ketiga yang ikut serta dalam mengelola transaksi kita. Inilah yang yang kecuali kalau kita masuk lebih dalam lagi tentang blockchain itu, ya semua orang yang mengakseskan diri di dalamnya bisa tahu tentang transaksi-transaksi yang terjadi di dalam blockchain. Ya. Namun kalau tidak mengakseskan diri, tidak connect ke blockchain-nya dengan berbagai macam sistem, ya, apakah itu sebuah teknologi yang smart contract ataupun langsung ke dalam blockchain coin tersebut, maka kita tidak bisa tahu tentang transaksi yang terjadi di dalam proses yang terjadi di dalam teknologi blockchain tersebut. Oke, next book. Nah, teknologi blockchain ya, itu sama database atau record datanya, ya, itu berkembang, terhubung dan ya, jadi intinya saya kurang bisa baca itu agak ini ya, agak kabur ya. Jadi intinya di teknologi blockchain ini itu kalau kita bisa katakan adalah record data. Record apa artinya? Perekaman ya. Jadi data kita itu tersimpan dengan permanen. Jadi tak ada satupun pihak luar yang bisa mengakseskan diri ke data yang kita simpan di dalam blockchain itu. Sesuai dengan konektivitas yang kita buat, apakah itu sebuah account atau sebuah wallet dan sebagainya, adalah media transaksi kita untuk membuat sebuah transaksi bisnis yang berkaitan dengan bisnis yang sedang kita jalankan. Nyambung ya? Nanti saya takutnya panjang ngobrol-ngobrol kawan-kawan yang ada ini pada tadi kita kalau misalnya kecepatan atau gimana, enggak, tolong koreksi ya sama-sama supaya maksud saya ada hal yang nanti akan bakal kita bawa setelah kita selesai menjalankan blockchain kelas ini ya. Karena kebanyakan ya, saya ulangi lagi, kemarin waktu saya pernah ikut juga di Bandung, di Jakarta, itu bukan hanya blockchain, tapi yang berkaitan dengan masalah digital itu setelah mereka keluar ternyata mereka juga masih bengong. Nah, poin yang penting poinnya itu dulu. Satu yang paling penting tadi, bedakan antara yang namanya konvensional dengan digital. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita udah paham itu, bahwa kalau seandainya Anda sedang berbicara tentang masalah blockchain dan aset digital, jangan mencoba-coba mengidentikan dengan sesuatu yang membuat orang misunderstanding ya, salah paham. Itu aja poinnya, oke? Nah, kemudian itu bisa diidentikan dengan buku besar atau ledger namanya. Kalau bahasa kita di Padang itu namanya ledger. Nah, ledger itu adalah buku besar yang memuat seluruh transaksi. Ya. Jadi sama dengan buku besar, tapi jangan kita bayangkan ada sebuah buku yang gede gitu kan. Ini nyata si A utangnya sekian sama saya, ini si A. Jangan gitu. Jadi ini memuat seluruh transaksi yang terkonek dengan teknologi blockchain yang sedang kita pakai. Contoh, ya, blockchainnya Bitcoin, blockchainnya ETH, blockchainnya Tron, itu akan mengkonekkan kita dengan teknologi yang kita pakai, ya, dan akan memuluskan transaksi kita di dalam aktivitas bisnis kita. Oke, next book. Teknologi blockchain ya. Nah, ini tadi sudah dikatakan bisa peer to peer, dari akun ke akun, dari orang ke orang, ya. Simple aja itu. Jadi mudah, cepat, murah dan aman. Nah, kenapa aman? Sampai saat ini belum ada data yang mengatakan ada orang bisa ngehack itu namanya blockchain, belum ada. Karena dia harus melewati ribuan transaksi, bahkan mungkin jutaan transaksi, ya. Jadi nanti memperdalamnya Anda buka itu tentang berbagai macam informasi yang berkaitan dengan teknologi blockchain. Oke, next book. Nah, ini cara kerja blockchain. Nah, kalau kita panah-panah kayak gitu kan mungkin ribet ya. Jadi saya analogikan sedikit aja. Misalnya kita
Ini di sebuah warung kopi ya. Warung kopi ada Mas Agung, ada Mas Herman, ada Mas Edi, ada Mas A, B, C, D. Semuanya sedang ngopi. Sedang ngopi ya, sedang minum teh lah. Nanti sewaktu nanti kita bayar, ya enggak? Sewaktu nanti kita bayar, kalau kita tidak minta validasi atau pengesahan, ya. Jadi itu bisa jadi orang warung setelah kita keluar, dia minta lagi, Pak Herman belum bayar katanya. Nah gitu kira-kira ya. Nah yang seperti ini terkadang membuat kebocoran-kebocoran dalam sebuah informasi transaksi. Jadi akan membuat sebuah celah atau loop namanya. Celah yang menyebabkan kita bisa rancu dalam menghitung transaksi tersebut. Nah beda dengan blockchain itu misalnya saya sudah transaksi ya. Nah, saya transaksi kemudian Mas Agung ini memvalidasi ya. Dan kawan-kawan yang tadi itu kemudian dimasukkan dalam sebuah blok. Nah, transaksi ini dimasukkan dalam sebuah blok, kemudian blok yang sudah punya transaksi tadi ini menjadi arsip untuk transaksi berikutnya. Nyambung ya? Saya berusaha untuk menganalogikan dengan simple. Nyambung ya? Ya, nyambungnya alhamdulillah. Jadi kemudian yang tadi blok yang kedua, ini blok namanya kotak-kotak blok ya, sebuah chain itu rantai. Jadi ini adalah blockchain ini sebenarnya adalah rantai transaksi yang terjaga dengan konsep-konsep kriptografi dan deskripsi yang tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak mengakses ke situ. Walaupun mereka mengakses, cuma bisa lihat doang. Misalnya saya kasih, ini nomor wallet saya ini. Nah, mereka baru bisa tahu, oh Pak Herman punya DCT sekian. Ini tapi nggak bisa diotak-atik, sudah lihat doang. Itulah yang namanya security-nya. Sangat security-nya bagus. Ya, tingkat keamanan, safety-nya bagus. Ya, itu tadi. Nah, itulah terjadi seperti ini. Misalnya A dan B bertransaksi ini, transaksi kemudian diamankan oleh kunci kriptografi yang dipegang oleh A dan B. Nyambung ya kayak saya bilang tadi ya. Jadi dua orang transaksi itu sudah masuk dalam satu kotak. Kotak ini nanti akan jadi arsip lagi untuk transaksi berikutnya. Begitu kan? Sedangkan dia kalau kita mulai buka itu kalau kita gambarkan ya. Karena ini kan bisa digambarin dengan tapi kita bayangkan itu katanya semua transaksi itu banyak sekali. Jadi kalau dia akan menuju ke sebuah transaksi yang dia inginkan, sangat sulit sekali menembusnya. Dan sebaliknya ya, kalau kita mau kembali ke transaksi belakangnya lagi, itu agak sulit. Memerlukan beberapa proses yang tidak akan mungkin, belum ada teknologi yang bisa menembus itu. Oke ya? Jadi saya kira itu gambarannya. Gak perlu kita uraikan detail, tapi yang penting Anda paham. Ini stepnya kesini. Nah, itu dulu. Analoginya itu yang sulit kadang-kadang kita nyampaikan keluar itu. Beranaloginya itu. Karena orang masih berpikir tentang basis-basis yang sifatnya konvensional. Mana ini? Ininya apa namanya? Usahanya apa nih? Udah, kalau Anda udah paham, Anda langsung Bu, Pak, ini kita bicara tentang ranah digital. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang sifatnya konvensional. Hasilnya baru nanti keluar secara nyata. Dalam wujud apa? Mungkin koin ya. Koin juga kan wujudnya dalam angka, benar nggak? Adakah kita pernah pegang Bitcoin seperti kita pegang ini? Nggak ada. Tapi hasil dari Bitcoin itu setelah kita tarik ke dalam rekening kita jual di market, tarik ke rekening kita, baru bisa kita pegang dalam bentuk wujud dolar euro rupiah, IDR dan sebagainya. Oke ya? Damai ya menerimanya ya, tenang ya, masuk ya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian next Bu. Sebuah gulungan teknologi ini tidak mampu kita tahan, Bapak Ibu. Saya dulu nggak sangat anti banget dengan Facebook. Ya. Kata orang Facebook nanti gini-gini bang, banyak berita yang nggak buat. Kemarin saya bilang tinggalan zaman sih orang pada buat saya buat juga. Makanya bisa kenal Mas Agung ya, yang lain-lain lewat Facebook. Teman saya, sahabat saya Pak Edi ya, bisa connect lewat Facebook. Ternyata teknologi itu buruk baiknya bukan keberadaan teknologinya. Ya blockchain juga banyak dipakai orang untuk hal-hal yang negatif. Ya, transaksi senjata bisa pakai Bitcoin sekarang. Ya, transaksi narkoba, saya terbuka aja nih supaya kita jangan tahu positifnya doang.
negatifnya, transaksi narkoba banyak. Ya, transaksi yang macam-macam yang sifatnya negatif banyak menggunakan Bitcoin. Tapi di tempat kita di Indonesia, karena kita ada regulasi yang diatur oleh pemerintah, maka sampai saat ini yang namanya aset cryptocurrency itu belum ada. Ya, jangan takut-takut bilang belum ada cryptocurrency, belum ada. Kita punya mata uang digital. Apa yang kita punya? Aset digital, ya, aset digital. Aset itu apa? Aset itu, contoh, saya sedikit langsung ke negeri, nggak apa-apa, mohon ini izin Mas Agung ya. Contoh di negeri ini, ya, negeri itu, ya kita sah-sah aja. Saya mau beli, Mbak siapa? Mbak Iip ya, salam kenal ya Mbak Iip ya. Mbak Iip, Iip berikan close dulu dong biar semangat. Jadi ini loh, misalnya Mbak Iip punya kebun, ya enggak? Karena kita nih kan sama-sama orang negeri ya. Tahu-tahu Mbak Iip, saya bagi dong kebunnya separuh. Ya sebenarnya, Bang Irfan mau beli berapa? Udah deh sekitar 100 DCT, kan? Karena kebunnya udah banyak buahnya Bu ya. Misal contoh. Jadi saya transaksikan, sebenarnya itu kalau secara regulasi atau aturan pemerintah tidak diperbolehkan. Karena apa? Secara syar'i beragama, ya kan kita larikan. Ini mungkin kita nggak usah bilang Islam, mungkin di tempat lain juga ada aturan yang mengatur. Tapi karena kita tahu, mohon maaf kalau ada yang dari agama lain, maksudnya saat misalnya saya ini waktu itu DC negeri saya tetapkan harganya satu koinnya mungkinnya 5 juta. Saya transaksi 100 koin jadi berapa? 100 berapa? Kali kalau bisa. Berapa? 500 juta kan? Sewaktu saya kirim, memang harganya 500 juta. Sampainya ke wallet ibu, tahu-tahu grafiknya lagi jebret, katanya nurun drastis. Nilainya tinggal 400 sampai 300 juta. Berarti saya ngezolimi loh. Yang inilah yang dijaga oleh lembaga yang mengawasi tentang aset kripto ini. Yang juga terkonek dengan yang namanya kita di Indonesia ada yang namanya ulama, ada yang namanya umaruh. Ya itu contohnya. Jadi tidak terlalu jauh seperti itu aja. Oke, next book silakan. Ya, ini minum dikit ya. Lalu dapat baru. Nah, teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian ada yang hadir. Terima kasih sekali lagi. Jadi cryptocurrency atau aset kripto ya. Di Indonesia disebut sebagai aset kripto, tadi sudah kita bahas ya. Yang merupakan hasil penerapan dari teknologi blockchain yang dapat menyimpan dan mengelola catatan transaksi yang diamankan dengan enskripsi menggunakan teknik kriptografi dan bersifat desentralisasi atau PPT. Ya, tadi kita udah jelaskan, udah singgung sedikit, tinggal kita mempertajam bahwa yang namanya cryptocurrency berbasis teknologi blockchain ini intinya punya tingkat keamanan dan tingkat kerahasiaan. Nah itu aja. Jadi kalau kita mau ngambil kesimpulan, jangan banyak cerita mengembangkan sebuah cerita tanpa kita paham. Jadi punya tingkat keamanan dan tingkat kerahasiaan. Jadi nggak ada yang tahu, ya, karena dia enskripsi ini mengubah sebuah data menjadi kode-kode yang acak ya. Jadi nggak bisa dilacak oleh teknologi yang sekarang mungkin sedang mengimbangi tentang teknologi blockchain banyak ya. Namun sampai saat sekarang teknologi blockchain masih the best and nomor 1. Berikan applause. Dan kawan-kawan sekalian, Bitcoin ya. Ini ada keterangan bahwa Bitcoin adalah cryptocurrency pertama di dunia yang diperkenalkan pada tahun 2009. Ada sekelompok, kita nggak tahu apakah orang, apakah individu, apakah itu teknologi yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto. Ya, luar biasa. Satoshi Nakamoto ini memberikan kesan ini dari Jepang ya. Ya, memberikan kesan, tapi belum tentu. Mungkin salah satunya yang sedang duduk santai pegang-pegang ini di depan Satoshi Nakamoto. Nggak tahu bukan? Dia dalam hatinya nih Bang Herman sedang ngomongin gua gitu. Gitu. Maksudnya itu saking kerahasiaannya itu terjaga ya. Ya itu. Jadi ya namanya ini mother coin-nya. Mother coin dengan adanya munculnya Bitcoin ya, maka semua yang altcoin ya, alternatif coin itu muncul.
muncul lagi yang inilah, yang itu dan sebagainya. Baik koin maupun token maupun yang berbasis teknologi digital itu muncul. Karena apa? Sebenarnya mereka bukan ingin menyaingi, tapi meniru, mengikuti teknologi yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto ini dalam wujud aset kripto yaitu BTC atau Bitcoin yang harganya sudah luar biasa ya, sempat di harga tertinggi itu di 960 juta. Yang awalnya hanya berapa Mas Ibu? Keluarnya dulu sekitar 800.000 rupiah ya. Nah, 1000-an itu. Ya, jadi itu. Jadi luar biasa ya rekan-rekan. Nah, sekarang menggunakan teknologi blockchain dalam pencatatan transaksi sehingga lebih aman dan peer-to-peer itu sudah kita bahas ya. Oke, include semuanya nilai berfluktuasi. Tercatat Bitcoin pernah mengalami ya, kita bahas juga ya, kenaikan 14 juta kali lipat selama 9 tahun mulai dari tahun berdirinya. Jadi luar biasa. Nah, sekarang kebetulan teman-teman udah masuk di kelas blockchain ini ya. Saya pernah, ini pengalaman dikit, bukan agak ngawur, bukan. Saya putar sedikit aja, tapi gunanya bermanfaat untuk kita. Ya kan? Saya pernah presentasi kawan-kawan di luar, katanya, waduh, saya pernah begini Pak, saya pernah begitu Pak, rugi 200-300 juta. Nah, saya cuma tanyakan bisnis konvensional mana ya yang bisa dengan cepat menggantikan uang Anda yang hilang. Jadi intinya apa? Ya, hilangnya di ranah digital, carinya juga di ranah digital. Tapi dengan cerdas kita lihat, memilah dan mengambil sebuah keputusan yang mana, aset yang mana yang harus kita ikuti. Nah, Anda sekarang luar biasa beruntungnya, ya, karena saya awal-awal dengan Bapak CEO dan para developer itu, ya, mau mengenalkan, mau mengajak orang itu udah dicapnya macam-macam, luar biasa. Tapi itulah sebuah prosesnya. Dan akhirnya kawan-kawan, ya udah banyak, sekitar saya cek terakhir kemarin udah hampir 25.000 holder ya. Ya, 25.000 holder. Hampir. Terima kasih ya. Di tronscan.org Anda bisa lihat 25 holder. Yang luar biasa. Oke, next Bu. Nah, ini Bitcoin, cryptocurrency pertama di dunia, udah kita bahas juga dikit-dikit ya. Nah, ini tentang denominasi ya. Itu adalah sebutan tentang nilai. Nah, ini saya sedikit kupas. Dia pakai Satoshi. Satoshi itu berarti 1/100 juta. Jadi kegunaannya apa? Kalau uang fiat atau uang yang biasa kita gunakan, uang konvensional, itu kan pecahannya jelas ya. Kan ini udah bisa dipecah lagi. Jadi kalau seandainya harganya naik tinggi, kita nggak mampu beli, kita bisa beli dengan harga yang kecil 0,0 sekian. Jadi intinya itu aja ya. Jadi Satoshi itu adalah satuan hitungan dia, pecahan dia dari Bitcoin. Jadi itu jangan sampai nggak tahu. Jadi bisa nanti dilihat Satoshi itu apa. Ada lagi di atasnya, ada lagi yang per 10 juta ya, ada lagi namanya. Jadi setiap itu ada nama-namanya. Oke. Demografi berarti masalah pengguna Bitcoin ini udah berskala internasional. Bahkan kalau ada di planet Mars mereka juga pakai Bitcoin karena siap. Oke. Kemudian emisi ya, itu uang sentral, transaksi yang dilindungi oleh jaringan-jaringan yang sifatnya digital dan terlindungi, terprotek dengan aman ya. Kemudian ada valuasi. Nah, ini mata saya ini atau memang ininya pecah? Ini apa pecah ya? Jadi ini intinya ya, saya berusaha untuk ambil sebuah kesimpulan ya, jangan kita fokus ke slide, tapi ini sebagai acuan kita bahwa di sini Bitcoin ini adalah acuan pertama dari timbulnya ide-ide yang cemerlang tentang pengelolaan aset digital dan pembuatan aset-aset digital yang baru atau altcoin. Oke Bu, next Bu. Nah, ada apa dengan aset kripto atau cryptocurrency? Nah, ini kalau kita lihat kenapa kawan-kawan di luar sana, bahkan kita juga yang ada di dalam sini begitu getol ingin belajar tentang yang namanya
aset kripto atau cryptocurrency. Ya, pertama suplainya terbatas dan tidak ditambah. Nah, ini paling penting yang menyebabkan dia punya konsistensi ya. Jadi akselerasi percepatannya itu ada, baik percepatan naik maupun percepatan turun, jangan salah-salah loh. Nah, jadi jangan mentang-mentang dia nggak ditambah, bisa juga karena terjadi sebenar-benarnya yang mengelola ataupun yang menentukan harga di dalam sebuah aset digital adalah market. Jadi itu dulu yang paling penting. Apakah ada item-item lain atau pihak-pihak lain? Ada juga. Tapi tetap yang menyebabkan turun naiknya adalah supply and demand. Itu hukum ekonomi secara global. Itu ada sudah cukup Anda untuk menjadi alasan mengatakan bahwa cryptocurrency ini sesuatu yang bisa, yang bisnis ataupun peluang yang